Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa nabiyya ba'da ma ba'du. Ajaran setan. Iya. Kali ini kita akan membahas diksi ajaran setan, ajaran iblis, ideologi setan. Kata-kata inilah yang pernah muncul 3 tahun lalu yang diucapkan oleh pendeta Risuli Lubis ketika terjadi pembakaran gereja di Mamasa. Yang pada waktu itu polisi belum memutuskan siapa pelaku kejahatan dan apa agama pelaku kejahatannya. Dengan terburu-buru, pendeta Murtadin ini langsung mengatakan, ini pelaku ini sebenarnya bukan manusia. Bukan ini manusia. Makhluk yang ditunggangi iblis. Makhluk yang dipenuhi setan. Karena hanya ajaran setan lah yang merusak. Ajaran setan lah yang menghancurkan. Ajaran setan lah yang membunuh. Jadi pelaku ini menerima ideologi dari iblis, dari setan. Ajaran setan lah yang menghancurkan. Ajaran setan lah yang membunuh. Jadi pelaku ini menerima ideologi dari iblis, dari setan. Ternyata tidak cukup pada waktu itu saja kejadian di mana orang yang beragama Kristen, bukan hanya pendeta, apologet, murtadin, dan bahkan mereka yang sudah di luar negeri sana, berbicara tidak menggunakan data dan fakta dan beramai-ramai membenarkan apa yang disampaikan oleh mereka sesama mereka tanpa memberikan fakta dan data. Ini sama dengan memframing, menuduh, menyebarkan kabar hoax, dan bahkan memprovokasi. Nah, viral sekarang ini ada pengerusakan makam bertanda salib. Dan masalahnya adalah ketika polisi belum menetapkan pelakunya, ada beberapa pihak-pihak YouTuber, konten kreator beragama Kristen mulai memframing mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan pengajaran. Sebuah kebiadaban yang dilakukan ya oleh pihak-pihak tertentu untuk kerusakan makam yang ada simbol salibnya. Dengan kata lain, makam umat Kristen, teman-teman. Ya. Dan ini bukan satu, ya, tapi beberapa makam dan di beberapa tempat, begitu. Bukan di satu tempat saja. Nah, ini terjadi di daerah Bantul, ya. Kemudian juga terjadi di daerah Baluarti dan di Kota Gede, Yogyakarta. Teman-teman, ini sangat mengherankan kita. Kok ada manusia-manusia yang begitu kesetanan seperti itu gitu ya? Itu akal sehatnya ada di mana? Makam dirusak. Maksudnya apa? Ya. Makam mau diapapun, diapakan pun gitu ya. Ya, mau dirusak, mau dihancurin, mau diapain, nggak ngaruh gitu. Ya, sama yang sudah meninggal tuh nggak ngaruh. Karena di situ hanya tinggal tulang belulang gitu. Ya. Terus mau diapain makam itu? Selain daripada ingin memproklamirkan kepada dunia bahwa dia sangat benci dengan yang namanya Kristen. Sangat tidak suka ya mendengar nama Yesus. Sangat tidak suka melihat simbol salib. Ya. Nah, kita sudah tahu orang-orang seperti itu ada di pihak mana. Tentunya ada di pihak Satan, teman-teman. Tribuners, kepolisian dari Polres Bantul berhasil mengamankan seorang remaja berusia 16 tahun yang melakukan aksi perusakan nisan salib di sejumlah makam di wilayah Bantul dan Kota Yogyakarta. Remaja berinisial AFS tersebut diketahui melakukan perusakan di makam Purbayan Kota Gede Kota Yogyakarta dan 2 makam di Bantul, tepatnya di Ngentak dan Sewon.
Adapun pelaku berhasil ditangkap dari hasil pemeriksaan saksi penjaga makam, orang tua pelaku, dan dari kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Berbekal informasi tersebut, pelaku kemudian diamankan pada hari Senin sore kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak kepolisian, Ihsan memastikan peristiwa perusakan itu tidak ada hubungannya dengan persoalan agama, melainkan karena terkait permasalahan pribadi. Sebab pelaku juga diketahui beragama Kristen. Ya, makam mau diapapun, diapakan pun gitu ya. Ya, mau dirusak, mau dihancurin, mau diapain, nggak ngaruh gitu. Ya, sama yang sudah meninggal tuh nggak ngaruh. Karena di situ hanya tinggal tulang belulang gitu. Ya. Terus mau diapain makam itu? Selain daripada ingin memproklamirkan kepada dunia bahwa dia sangat benci dengan yang namanya Kristen. Sangat tidak suka ya mendengar nama Yesus. Sangat tidak suka melihat simbol salib. Ya. Nah, kita sudah tahu orang-orang seperti itu ada di pihak mana. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak kepolisian, Ihsan memastikan peristiwa perusakan itu tidak ada hubungannya dengan persoalan agama, melainkan karena terkait permasalahan pribadi. Sebab pelaku juga diketahui beragama Kristen. Oke. Orang-orang yang merusak makam itu berada di pihak setan. Yang pertama. Yang kedua adalah, dan siapa pelaku perusakan makam di Bantul dan Yogyakarta? Pada Senin sore, Polsek Kota Gede mengamankan siswa SMP berusia 16 tahun sebagai terduga pelaku perusakan TPU Baluarti. Remaja berinisial ANFS itu diklaim polisi sebagai warga Banguntapan, Bantul dan beragama Kristen. Artinya, yang melakukan kejahatan ini agamanya adalah Kristen. Dan satu video dari seorang murtadin perempuan bernama Rina Solikon. Kenapa saya sangat-sangat ini sekali dengan perempuan ini, banyak sekali syubhatnya. Bahwa perempuan ini mengatakan, si Solihin ini mengatakan kata-kata yang sebenarnya sedang menelanjangi agamanya sendiri. Ternyata bukan cuma mereka saja. Ketika kita lihat, kita cek komentar di video yang mengangkat tema pengerusakan makam di daerah Jawa tersebut, di komentar tuduhan terhadap agama Islam. Rame-rame di media sosial memberikan tanggapan, dan tuduhan ini sangat keji alhamdulillah ketika mereka menuduh katanya umat Islam adalah pelakunya. Baik, polisi Islam tangkap pelaku Islam, lucu, na'udzubillah. Jadi ini sudah fitnah ya. Kemudian tidak perlu dicari tahu pun, semua sudah tahu kalau pelakunya agama apa. Nah ini kan dia ingin menggiring bahwa yang merusak salib itu adalah di luar kekristenan, begitu kira-kira. Kemudian makam pun dihancurkan hanya karena kebencian dan ketakutannya pada simbol-simbol salib dan Yesus. Nama Yesus, puji Yesus, begitu ya. Baik, ini sebetulnya sudah fitnah juga ya ikhwan. Karena sebetulnya kita tidak takut kepada salib. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Bahkan ada sebuah bangunan atau sebuah berbentuk salib, kita tidak takut kepada hal itu. Justru kami memanfaatkan gitu ya, bangunan atau kayu yang merupakan itu seperti salib, kita memanfaatkannya untuk apa begitu ya. Baik, selanjutnya, sudah tahu kan pelakunya agamanya apa? Nah ini kan sudah fitnah juga. Padahal sabar dulu, sabar dulu. Anda jangan ribut berkomentar seperti ini. Sabar dulu, tahan dulu. Siapa pelakunya begitu kan? Sudah mati pun kami masih diganggu. Panas amat lihat salib. Siapa yang panas? Tidak ada yang panas di sini. Dan Anda ini sudah fitnah sebetulnya. Baik, selanjutnya. Ya biasalah dari kecil sudah didoktrin kebencian. Alhamdulillah. Ini juga fitnah ya. Baik, selanjutnya. Gak usah pura-pura gak tahu. Siapa dalangnya? Nah ini sudah menghina ya. Dari Bato Usai ya. Takbir ini dibuat candaan seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Ini ngeri ya ikhwan. Gak perlu ditebak bang. Kan udah pada tahu. Nauzubillah. Baik, tuh kerjaan orang Islam. Ini langsung eksplisit lagi nih, sudah ditujukan kepada umat Islam. Tuh kerjaan orang Islam katanya. Nauzubillah. Baik. Wal, kasihan amat ya, orang sudah mati juga diganggu celim-celim. Umat Islam ya, wah. Sakit loh, nauzubillah. Ini juga sama, fitnahan yang tidak berdasar. Hanya iblis yang takut akan makam orang Kristen. Kita umat Islam tidak takut, berarti siapa yang iblis begitu ya? Baik. WKWK sama salib yang di kuburan aja kalian takut. Siapa yang takut? Ampun SWT. Nah ini kan sudah menghina ya. JL Setor. Ampun SWT. Udah bisa kasih iman sama kalian. Mayoritas sih, tapi jadi bahan tertawaan kami minoritas. Baik, ini sudah fitnah juga ya Pak.
Kita doakan supaya yang merusak dapat sakit kanker semua. Dan siapa pelakunya? Ada ya ikhwah. Agama Islam seperti biasa. Nah, ini udah fitnah juga. Tebak agama, nah ini juga sama. Jelas itu ajaran siapa, gak usah diusut dan dicari. Ini katanya gak usah diusut, gak usah dicari, karena ketahuan nanti. Sudah tahu kelompoknya siapa. Baik. Selanjutnya, pelaku adalah seorang anak yatim yang mu'alaf. Nah, ini dusta dari Nathan Feiling. Pelaku adalah seorang anak yatim yang mu'alaf. Kedua orang tuanya Kristen, ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya. Si anak mungkin terpapar radikalisme dari tempat belajar agama. Nah, ini sudah fitnah. Fitnah yang sangat keji ya, fitnah. Karena bukan seorang mu'alaf, bukan seorang muslim pelakunya. Ini pasti ulah para jin Islam yang kepanasan dan kejang-kejang lihat salib di makamnya orang Kristen. Baik. Jin itu sebetulnya justru menggoda umat Islam. Jin itu sebetulnya menggoda umat-umat yang beriman. Mana ayatnya? Minal jinnati wan nas. Mereka selalu membisiki ke dalam dada manusia agar menyimpang dari aturan agama. Berarti siapa dong di sini jinnya? Yang mengaku dan memfitnah itu adalah jinnya sebetulnya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Pelakunya pasti menganut ajaran setan karena hanya jin, setan dan turunannya yang ketakutan melihat salib, mendengar Yesus katanya. Baik. Di sini nih. Paling lucu. Pelakunya pasti menganut ajaran setan. Baik. Nah, kita akan langsung saja lihat nih. Pelakunya nih, catat ya. Pelakunya pasti menganut ajaran setan. Kata Ji Samso ya. Ini di Instagram ya, Pak. Baik. Nah, di sini ada penelusuran dari pihak kepolisian. Ternyata polisi masih menyelidiki motif terduga pelaku melakukan perusakan nisan umat Nasrani di Bantul. Nah, ini ada gambarnya. Nisan umat Nasrani di Makam Bantul, Yogyakarta diduga dirusak oleh orang yang tidak dikenal Minggu 18 Mei 2025. Nah, ini. Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, Yogyakarta menangkap terduga pelaku perusakan nisan umat Nasrani di Makam Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Pringgolayan, Kecamatan Banguntapan, Bantul pada Senin 19 Mei 2025 sekitar pukul 15. Ini nih. Pelaku yang ditangkap adalah ANF, 16 tahun, seorang pelajar laki-laki beragama Kristen. Lalu ini menjadi sangat kocak dan lucu sekali ya. Berbicara tidak menggunakan data dan fakta dan beramai-ramai membenarkan apa yang disampaikan oleh mereka sesama mereka tanpa memberikan fakta dan data. Ini sama dengan memframing, menuduh, menyebarkan kabar hoax, dan bahkan memprovokasi.